Hai. Hai, it's me Gintiara dan kali ini kita akan bahas tentang topik baru lagi. Dan aku mau bahas khususnya hari ini tentang Mental Health 101. Well, jadi di video kali ini aku mau bahas tentang reminders, tentang pengingat untuk aku, untuk kamu, untuk kalian, untuk kita semua. Kalau kita lagi capek, lagi lelah hidup di dunia yang dikelilingi dengan pandemik ini, dikelilingi dengan penyakit mematikan kayak udah di film-film gitu aja ya. Kalau lagi bad mood, kalau sekarang rasanya gak bisa mencapai satu milestone yang lebih tinggi lagi dalam hidup ini karena keadaan memang tidak memungkinkan. Kayak misalkan kamu mau karir yang lebih tinggi lagi tapi ternyata gak ada open recruitment sekarang, mau kuliah ke luar negeri tapi ternyata memang bandara-bandara masih ditutup, perjalanan antar negara belum diizinkan, lagi bad mood, capek. Well, this is for you guys. If you are looking for a sign, kalau kamu cari tanda, kalau kamu butuh sesuatu yang menandakan bahwa ini momen titik balik kamu untuk membuat hidup yang lebih produktif, memulai hidup yang lebih baik, melupakan masa lalu yang menyedihkan. Here you go, some gentle reminders. Well, 7 gentle reminders for now and always yang aku ambil dari @health_anxiety. I don't know about you guys, tapi untuk aku pribadi, aku adalah orang yang moodnya suka berubah-ubah. Hanya dengan beberapa kalimat, aku tuh bisa langsung down, bisa langsung merasa, oh my god, I'm nothing in this world. Bisa menurunkan moodku bahkan untuk beberapa hari. Tapi sebaliknya, dengan membaca beberapa kalimat yang tepat, membaca kalimat-kalimat yang positif, aku bisa menaikkan moodku dengan sangat baik juga. Aku bisa merasa baik-baik saja, sangat baik-baik saja. Aku bisa sangat positif dalam hari-hari tertentu sehingga bisa mencapai milestone-milestone yang sebelumnya aku pikir mungkin nggak hari ini, mungkin besok, tapi ternyata karena kalimat-kalimat yang tepat tersebut aku bisa mencapainya hari ini. Nah, oleh karena itulah aku mau berbagi tentang 7 gentle reminders ini supaya kalian juga mudah-mudahan bisa merasa semakin positif, semakin baik dalam menjalani hidup. Langsung saja poin yang pertama. You don't have to be okay today. Take your time, pace your healing. Oke, jadi untuk kalimat ini sendiri, kalian pernah dengarkan pepatah atau orang-orang zaman dulu sering banget berkata, kalau nggak ada hujan, kamu nggak akan pernah bisa menghargai yang namanya pelangi. Of course, kalau hari ini kita sedih, pasti ada saatnya kita juga bahagia. Mungkin bukan besok, mungkin lusa, mungkin minggu depan, mungkin juga tahun depan. Nggak tahu seberapa lama kita ada di dalam state kesedihan itu. Tapi semakin lama kita ada di state kesedihan itu, maka semakin bahagia juga kita ketika saatnya itu tiba gitu. Well, dan itu sangat manusiawi untuk merasa sedih di satu waktu dan merasa bahagia di waktu yang lain, karena kita kan manusia, kita bukan robot. Kita nggak diprogram untuk hanya merasakan satu emosi. Kita punya banyak sekali emosi, kita punya bermacam-macam emosi, sehingga sangat-sangat wajar kalau kamu atau kita merasa nggak baik-baik saja hari ini. It's okay, kamu bisa merasa baik-baik saja besok, dan waktu untuk setiap orang merasa baik-baik saja itu berbeda-beda. Point 1, got it? Next, lanjut ke poin yang kedua. Prepare for joy, it will make its way back. Well, jadi seperti yang udah aku singgung di awal tadi, bahwa kita nggak akan ada di dalam keadaan hujan, mendung, gloomy selamanya. Akan ada saatnya pelangi itu datang, dan kita akan sangat-sangat menghargai pelangi tersebut ketika kita sudah ada di dalam kesedihan yang panjang, yang sangat dalam gitu. Mungkin kalau dianalogikan bisa seolah-olah
kita ada di dalam sumur yang sangat dalam, kemudian dikelilingi dengan kegelapan, kita nggak bisa melihat apapun, nggak bisa merasakan apapun di luar sana, udaranya lembab, nggak enak, pengap. Tapi ada saatnya kita akan naik, mungkin perlahan-lahan, mungkin cepat, mungkin secara instan, kita bisa naik ke antara bintang-bintang. You're among the stars, you are a star, and it gotta be amazing gitu. Dan untuk mencapai bintang-bintang tersebut, kamu nggak bisa diem aja di dalam sumur itu kan, tentu saja harus mencari cara gimana caranya bisa ke sana. Cari tali, manjat, walaupun tangan berdarah-darah, tapi kan hasilnya akan sangat-sangat indah kan. Kamu nggak akan bisa tahu gimana sekarang, tapi kamu bisa bayangkan dan hasilnya itu sangat indah. Dan orang-orang kan juga sering berkata kan, kalau kamu sedih sekarang, if you are in hell right now, kenapa kamu diem di situ aja? If you're now in hell, walk, run, crawl even, tapi jangan mau ditinggal gitu aja di hell. Go away. Point number 2, got it? Next. Point number 3, you can make it through this. Don't give up. Of course, karena apa sih enaknya menyerah? Apa sih enaknya give up? Kamu ada di posisi nggak enak sekarang, terus kamu mau ada di posisi nggak enak ini selamanya? Oke, kalau capek, boleh istirahat, boleh berhenti dulu, boleh dilambatin lah pace-nya, nggak lari-lari lagi. Tapi atur timeline-nya, pelan-pelan, nggak apa-apa. Kalau sekarang istirahat, besok mulai jalan lagi. Lusa udah mulai lari, supaya gak ada di keadaan yang gak enak ini terus-menerus. Selalu berusaha lagi supaya ada di kondisi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Karena you have to do your better best kan. Oke? Jangan mau tetap ada di posisi yang sekarang, karena selalu ada yang lebih baik. It's good to be ambitious by the way. Okay, that's point 3. Got it? Next. Point number 4. You are not unlovable. Please release that narrative from your life. Okay, karena at least ya, there is one person in this world that will love you at all costs. Kenapa? Karena kita manusia. Kita bukan devil yang di bad mouthing semua orang, yang dibenci semua orang. Tapi perlu diingat juga kalau kita bukan angel yang dipuja-puja semua orang, yang disayangi semua orang. Well, kita manusia, we are human. Memang akan ada beberapa orang yang memuji-muji kita, mungkin ada beberapa orang yang bad mouthing kita, ada beberapa orang yang nanti bakal like and dislike us, atau hate and love us. Tapi itulah yang membuat manusia itu manusia. Kodrat manusia memang itu, makhluk sosial, saling menyayangi sesama, dan itulah yang membuat manusia itu manusia. Jadi jangan pernah berpikir bahwa you are unlovable, karena mungkin orang akan menganggap kamu ya begitu, tapi nggak semua orang akan seperti itu. Okay, point number 4, got it? Next, point number 5. Be kind to yourself when you backtrack. Unlearning to relearn is a part of the process. Okay, jadi di sini kuncinya adalah be kind. Be kind to yourself. Kamu baik sama orang lain, ya mungkin Muna juga, mungkin memang benar-benar baik. Tapi kalau bukan kamu yang baik sama diri kamu sendiri, lalu siapa? Gimana orang lain mau baik sama kamu kalau kamu aja nggak baik sama diri kamu sendiri? Karena orang lain memperlakukan kamu sebagaimana kamu memperlakukan diri kamu sendiri dong, ya kan? Sebagai contoh aja ya, kalau misalkan kamu beli baju untuk diri kamu sendiri itu yang mahal-mahal, yang bermerek, skincare yang bagus, yang mahal. Memang saat kamu ulang tahun misalkan, orang akan berani beliin kamu baju yang murah atau skincare abal-abal. Gak akan kan, karena orang tahu kamu gak akan pakai barang-barang itu. Kamu udah pakai barang-barang yang levelnya ada di atas itu. Ya, that's analogi aja lah, gimana orang lain akan memberikan kamu sesuatu setelah apa yang kamu berikan kepada dirimu sendiri. So please love yourself, be kind to yourself, karena that's what determine you, gitu kan. Okay, point number 5, got it? Next, point number 6,
Do not feel guilty for prioritizing your emotional well-being. You deserve to flourish in safe spaces. Nah, jadi emotional well-being seperti yang aku yakini selama ini juga memang itu sangat penting bagi setiap orang gitu. Aku sendiri selalu menyarankan me time. Me time itu sangat penting ya buat aku. Jadi kalau memang kamu merasa capek, bad mood, dan butuh waktu sendiri, maka that's okay. Langsung aja pergi ke kamar, tutup pintu, lakukan apapun yang membuat kamu senang. Atau pergi ke kafe sendirian, duduk sendiri, pesan minuman yang enak, atau pergi ke taman. Lakukan hal-hal tersebut tanpa kamu takut harus dijudge orang lain atau takut dilihat oleh orang lain gitu. Well, tapi ini sebenarnya tergantung ke diri kita sendiri masing-masing sih, karena kan memang ada orang yang introvert, ada orang yang extrovert ya. Aku sendiri sebagai orang yang kadang suka pindah-pindah antara extrovert sama introvert karena memang I'm half and half gitu ya. Kadang paham sih rasanya, aku pengen me time tapi pengen sendirian, atau oke aku pengen me time tapi pengen sama teman-teman gitu. Jadi memang tergantung diri kita sendiri. Dan ingat bahwa emotional well-being ini sangat penting dan jangan mengorbankan ini untuk hal-hal nggak penting lainnya yang cuma mau kamu lakukan sesaat gitu. Kayak misalkan kamu butuh es krim untuk membuat dirimu merasa lebih baik gitu. Kalau kamu memang butuh 1 porsi es krim, lupain dulu deh dietnya. Cuman 1 kali waktu kan. Kamu pengen jadi orang gila yang langsing atau orang waras yang gagal diet? Bukan gemuk ya, tapi gagal diet karena 1 porsi es krim ini memang bisa nurunin berat badan kamu sampai 5 kg gitu. Nggak juga kan, karena ini untuk 1 waktu aja. Jadi tolong jangan dikorbankan ini emotional well-being untuk hal-hal yang bisa dilakukan lagi besok. Karena katanya diet mulai besok kan. Okay, point number 6. Got it? Next. Lanjut ke poin yang terakhir, poin nomor 7, yaitu you don't have to settle. Starting over will serve you better than staying stuck. Aku selalu suka dengan simbol kupu-kupu. Kupu-kupu sebagai simbol transformasi maksudnya. Nah, di sini pasti kita bisa bayangkan kan kenapa kupu-kupu itu sebagai simbol dari transformasi. Karena dari ulat yang kita anggap buruk rupa, kemudian berusaha di kepompongnya keluar dari situ jadi kupu-kupu yang sangat indah, bebas, nggak stuck di situ-situ aja. Nah, inilah kenapa you don't have to settle berapapun umurmu gitu, atau berapapun matangnya kamu sekarang. Karena memang ada saat-saat kita tuh harus pindah ke tempat yang lain, not staying in our first place, karena udah terlalu lama ada di situ, atau kita memang merasa udah nggak cocok di situ. Misalkan ya, kalau contoh, kamu tinggal di rumah yang udah kamu tinggalin dari lahir sampai umur 40 tahun. Tapi kemudian kamu merasa udah gak cocok, udah gak nyaman, mau pindah aja dari situ. Mungkin orang-orang akan beranggapan, ngapain sih kamu pindah? Ini rumah udah kamu tempatin dari kecil, kamu udah nyaman di sini, tiba-tiba umur 40 tahun mau pindah. Ngapain? Ngeribetin diri sendiri aja gitu. Tapi kan ini hidup kamu. Oke, ada 40 tahun yang sudah kamu lewati dengan nyaman di rumah itu. Let's say 30 tahun lagi sisa umur kamu memang mau kamu hadapi dengan merasa tidak nyaman di rumah sendiri. Lebih mending kamu pindah kan? Kamu akan merasa nyaman 30 tahun lagi. Dan 40 tahun yang udah lewat, kamu memang udah merasa nyaman. Karena kita kan hidup di present and di future, bukan di past. Ngapain kita mikirin past lagi? Starting over itu gak bisa dibatasi oleh umur, gak bisa dibatasi oleh seberapa lama kita udah tinggal di satu tempat dan stuck di sana. Okay, that's the last point, number 7. Get it? Okay, jadi itu tadi 7 gentle reminders dari @home_anxiety. Dan okay, aku mau bilang sekali lagi bahwa you are worth it. You deserve the best. Bukan best versi orang-orang, bukan best versi siapa, tapi best versi kamu sendiri. Buang semua aura-aura negatif, buang semua mood-mood buruk, buang semua hal-hal yang menghambat kamu stuck di posisi yang sekarang. Majulah untuk
membuat milestone lagi yang lebih tinggi, yang lebih baik, yang lebih oke, yang lebih keren. And welcome the better version of you every day. Oke, that's all untuk video kali ini. Thank you for watching. Dadah.